Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video yang kesekian kalinya. Gimana kabar kalian? Sehat selalu bukan? Yang penting selalu disiplin protokol kesehatan ya. Selalu cuci tangan pakai sabun, kemudian selalu pakai masker jika keluar rumah dan jangan lupa jaga jarak ya, jangan sampai kerumunan ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gaya magnetik. Apa itu gaya magnetik? Gaya magnetik itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh arus listrik atau muatan yang bergerak dalam suatu medan magnet. Oke, langsung saja akan saya demonstrasikan ke kalian mengenai gaya magnetik. Anda bisa lihat di video yang akan saya tampilkan. Di sini, ya, di situ ya. Ya, di sini saya punya dua batang magnet, ya. Ada magnet kutub utara dan magnet kutub selatan. Sehingga magnet ini menghasilkan medan magnet yang arahnya ke sini, dari utara ke selatan, ya. Ini arah medan magnetnya. Kemudian di sini di antara kedua magnet ini saya beri kawat, ya. Kawatnya sangat tipis dan sangat ringan. Ya, saya gunakan aluminium foil di sini. Ya, di sini nanti akan saya aliri arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif, ya, dengan arah arus listrik seperti ini. Nah, ini arah arus listriknya seperti ini. Ya, ini arah arus listriknya. Nah, apa yang akan terjadi bisa kalian amati. Ya, saya mulai nyalakan listriknya. Nah, bisa kalian amati kawat ini akan sedikit terangkat ke atas. Ya, ini karena kawatnya tidak lurus sempurna, maka dia gayanya tidak rata ke atas. Jadi dia bergetar seperti ini. Ya, ini bergetar, sedikit bergetar nih. Ya, saya ulangi, saya matikan. Kemudian saya atur lagi. Nah, ya akan ada sedikit gerakannya, artinya di situ timbul gaya. Lagi ya. Kelihatan, oke, saya dekatkan lagi. Ya. Nah, seperti itu ya, akan timbul gaya intinya. Nah, ini, jadi ketika saya aliri arus listrik dengan arah seperti ini, ya, kemudian medan magnetnya arahnya seperti ini, maka akan timbul gaya ke atas seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau arah arusnya saya balik ya? Oke, arah arusnya sudah saya balik. Sekarang arusnya mengalir dari sini ke sini ya. Jadi arah arusnya seperti ini. Ya, dengan arah medan magnet yang tetap ya. Seperti ini. Oke. Nah, apa yang akan terjadi? Saya nyalakan. Nah, maka akan terjadi gaya juga. Nah, kalau Anda lihat, kawatnya sedikit akan terdorong ke bawah. Ya. Nah, saya geser lagi supaya agak kelihatan. Nah, akan terdorong ke bawah. Ya. Nah, ini tadi ya, arah medan magnet ke sana, ya seperti ini. Arah arus listrik ke sana, arah gaya ke bawah. Nah, jadi gimana cara mengingatnya? Ya, untuk mengingatnya kita gunakan aturan tangan kanannya. Oke.
Di sini saya sudah sediakan gambarnya mengenai aturan tangan kanan untuk gaya magnetik. Nah, seperti ini. Ini adalah aturan tangan kanan untuk gaya magnetiknya. Jadi, tangan kita harus membentuk seperti ini. Ini ibu jari, kemudian telunjuk ke sana. Nah, ketiga jari yang lain itu tegak lurus dengan telunjuk. Ya, seperti ini. Seperti ini, seperti kalau mau nembak, cuman ini tegak lurus. Ya, seperti ini ya. Nah, ibu jari itu menunjukkan arah arus listriknya. Terus telunjuk menunjukkan arah medan magnetnya. Dan ketiga jari yang lain itu menunjukkan arah gaya magnetnya. Ya, jadi I, B, F. Ya, I, B, F. Ya, ini untuk B dan F tegak lurus. Kalau antara I dan B-nya membentuk sudut atau tidak tegak lurus, ya seperti apa? Nah, sama, hampir sama. Jadi ada di kaidah tangan yang kedua, ibu jari itu menunjukkan arah arus, kemudian keempat jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnet, dan arah telapak tangan ini menunjukkan gayanya. Ya, jadi seperti gerakan menampar. I, B, F. Ya, I, B, F. Seperti itu. Ya, itu untuk kawat yang dialiri arus listrik yang ada di dalam medan magnet. Ya. Nah, sekarang, nah ini kan arahnya. Sekarang gimana cara menghitungnya? Ya, kan? Nah, jadi gini, F, ya, gaya magnetik yang dihasilkan, ya, itu besarnya sama dengan besarnya medan magnet kalikan besarnya kuat arus kalikan panjang kawat. Ya, itu kalau tadi sudut antara B dan I itu 90 derajat. Tapi kalau sudutnya tidak 90 derajat, tinggal kita kalikan sin theta. Ya. Nah, secara umum rumusnya adalah seperti ini. F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Ya, ini untuk kawat lurus berarus ya. Ini kutub utara. Ya, ini kutub selatan. Ya, arah medan magnetnya ke kanan. Terus kawatnya ada di antara ini, di antara medan magnet, kawatnya berarus listrik I, maka akan timbul gaya listrik kemana? Ya, I, kemudian seperti ini ya, I-nya ke depan, ya, kemudian B-nya ke kanan, F-nya ke bawah kalau seperti ini ya. Nah, seperti ini F-nya ke bawah. Ini F. Nah, ini adalah gaya magnetik pada kawat berarus. Ya. Oke. Oke, yang ini adalah untuk kawat berarus ya. Nah, sekarang kita amati untuk yang partikel, ya partikel bermuatan. Kita tahu sendiri bahwa arus listrik ya itu adalah partikel-partikel elektron yang mengalir. Jadi kalau ada arus listrik arahnya ke sana, maka sejatinya di dalam kabel ini ada elektron-elektron ya yang mengalir dengan arah berkebalikan dengan arah arus listrik. Ya, jadi sejatinya arus listrik itu adalah elektron yang mengalir atau partikel bermuatan yang mengalir seperti itu. Nah, sekarang misalkan ini saya punya ini nih. Saya hapus. Saya punya medan magnet
dengan arah seperti ini. Arah masuk, ya. Medan magnet arahnya masuk bidang. Nah, kemudian ada partikel nih di sini. Katakanlah partikel positif, ya. Partikel ini dilempar ke dalam medan magnet ke sana. Ya, lurus ya harusnya ini. Lurus, arahnya ke sana. Nah, apa yang terjadi? Maka partikel ini akan berjalan seperti ini. Ya, ke sana, ke atas. Nah, kemudian karena di dalam medan magnet itu dia mendapat gaya, ya, maka dia akan belok. Kemana arah beloknya? Ya kita pakai aturan tangan kanan tadi. Ya, jadi arah muatan positif ini sama seperti arah arus listrik. Berarti arah arus listriknya ke atas. Ini arah I-nya. Kemudian B-nya masuk. Ya, jadi seperti ini. I, B, ya, B-nya masuk ya, seperti ini ya. Berarti F-nya ya, F-nya arahnya ke sini. Ya, ke sini. Ya, jadi kalau saya terapkan di sini ya, agak sulit ya. Ini kertas. Ya, ini kertas. Kemudian ini I, kemudian B-nya masuk kertas. Kemudian F-nya ke arah kiri saya. Ya, ke arah kiri F-nya. Jadi dia akan dibelokkan ke kiri. Ya, dia akan dibelokkan ke kiri seperti ini. Nah, karena dia akan mendapat gaya F ke arah kiri. Ya. Nah, cara menentukannya seperti apa? Di sini saya sudah sediakan gambarnya. Ini untuk yang partikel seperti ini. Oh, maaf, salah. Ini nanti ya. Ini yang partikel. Nah, jadi sama seperti tadi, ibu jari atau jempol itu menunjukkan arah kecepatan muatan. Kemudian telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet. Kemudian jari yang lain ini menunjukkan arah gayanya, ya seperti ini. Jadi kalau ada medan magnet ke sana, kemudian ada muatan positif yang dilempar ke atas, maka akan mendapat gaya magnet arahnya ke sini, ya, ke kanan, ya. Oke, itu untuk menentukan arah pada muatan positif. Nah, untuk muatan negatif seperti apa? Nah, jadi tadi untuk arahnya kan, untuk muatan negatif itu kan sebenarnya arah muatan negatif itu berlawanan dengan arah arus listrik. Ya berarti tinggal kita balik saja. Ya, kalau ini muatannya negatif, berarti nanti V-nya arahnya ke bawah. Ya, V-nya ke bawah nih. Sebentar. Nih, V-nya ke bawah. Ya. Ini V. Kemudian berarti arah medan magnetnya tetap ke sana. Ini B. Nah, berarti arah F-nya, ya, jadi I, B, F. F-nya adalah berkebalikan. Ya. Berkebalikan. Mana ini? Nah, ke sana. Ini arah F-nya. Atau gini aja. Jadi, untuk muatan positif kita tetap pakai yang tadi, ya. Seperti apa? Seperti ini ya. I, ya. Kemudian telunjuk itu B, kemudian jari yang lain itu F. I, B, F seperti ini ya. I, B, F. Atau ini V, ini B, F. V itu arah dari gerakan muatan positif. F-nya ke sini. Tapi untuk muatan negatif, ya, ini V, B, F-nya itu berlawanan dari muatan positif. Kalau muatan positif ke sini, kalau yang muatan negatif arahnya ke sana. Ya, ke sana. Ya, dibalik aja di punggung sini. Jadi
Ini arah kecepatan muatan negatif, ini B-nya, terus F-nya ke belakang. Kalau muatan positif, I, ini B, ya, keempat jarinya B, kemudian F-nya ke sana. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk besarnya berapa? Ya, untuk besarnya bisa kita hitung. Sebentar, ini saya hilangkan dulu gambarnya. Ya. Ini saya hapus. Nah, untuk besar gayanya F itu adalah kalau untuk arus listrik, untuk kawat berarus listrik kan B kali I kali L kali sin theta kan tadi. Nah, kemudian arus itu kan Q per T. Ya. Kemudian kita kalikan dengan yang lain. Kemudian L per T, panjang lintasan per waktu itu kan V atau kecepatan. Ya, jadi F-nya sama dengan B kali Q kali V sin theta. Nah, ini untuk partikel kalau dia membentuk sudut theta. Kalau tegak lurus ya tinggal sin 90 itu satu ya, cuma B Q V. Ya. Oke, itu besar gaya magnetik yang dialami oleh partikel yang bermuatan. Oke. Oke, nah kemudian yang berikutnya akan kita pelajari untuk gaya magnetik pada dua kawat sejajar ya. Saya hapus. Ya, jadi ada dua kawat sejajar seperti ini. Nah, keduanya dialiri arus listrik. Ya, saya gambar yang searah dulu ya. Ini arus listrik searah. Ini arus pertama, ini arus kedua. Nah, maka kalau kita lihat kawat pertama mengalirkan arus listrik ke atas, maka kawat pertama ini akan menimbulkan medan magnet yang arahnya kita gunakan aturan tangan kanan yang kemarin ya, arahnya akan seperti ini. Ya, akan berarah seperti ini. Ya. Berarti si kawat ini juga dia mendapat medan magnet dari kawat pertama ya. Kawat kedua mendapat medan magnet dari kawat pertama dengan arah masuk. Ya, ini B1. Ya, maka kawat kedua ini dengan arah arus listrik ke atas dan arah medan magnetnya masuk, maka dia akan mendapat gaya ke kiri. Ya, gunakan aturan tangan kanan yang barusan. Ini F-nya. Itu dari kawat kedua ya, ini F2. Nah, kemudian kita lihat sisi sebaliknya. Ya, ini saya hapus. Nah, kita lihat sisi sebaliknya. Kawat kedua dengan arah arus listrik ke atas akan menghasilkan arah medan magnet yang arahnya seperti ini. Ya, dari belakang ke depan ya. Berarti kawat pertama dia akan mendapat medan magnet dengan arah seperti ini. Keluar dari bidang menuju ke pembaca. Ini adalah medan magnet yang kedua. Nah, kemudian menggunakan kaidah tangan kanan, kawat pertama ini akan mendapat gaya ke kanan. Nah, maka di sini akan ada F1. Nah, antara F1 dan F2 ini saling tarik-menarik. Ya. Oke, atau lebih jelasnya seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, ini yang tadi ya, searah. Jadi kawat pertama akan menghasilkan medan magnet dengan arah seperti ini. Seperti ini.
Ya, sehingga di kawat kedua ini dia medan magnetnya arahnya ke sana. Dari kawat kedua menghasilkan gaya ke kiri. Begitu juga untuk kawat yang kedua, arusnya ke atas menghasilkan medan magnet arahnya seperti ini. Nah, di kawat pertama menghasilkan medan magnet yang arahnya ke sana. Nah, dan gayanya ke kanan. Sehingga untuk dua kawat yang sejajar, yang arah arus listriknya sama, itu akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Berbeda halnya dengan yang arah arusnya berlawanan. Yang satu ke atas dan yang satu ke bawah. Ya, maka akan menghasilkan gaya-gaya magnet yang arahnya saling berlawanan. Sehingga akan tolak-menolak. Ya, jadi ingat, untuk arah arus yang searah tarik-menarik, berlawanan arah tolak-menolak. Nah, sekarang gimana menghitung besarnya? Oke, tadi F, oke maaf ya, ini F, ya, F itu kan sama dengan B kali I kali L. Ya. Nah, biasanya ditanyakan untuk panjang kawat yang tak hingga, maka yang ditanyakan adalah besar gaya per satuan panjangnya atau F per L. Sehingga F per L-nya cuma B kali I. Ya. Ini untuk sudut antara B dan I-nya tegak lurus ya, B kali I. Kalau dia membentuk sudut yang lain ya kalikan sin theta ya. Saya contohkan yang tegak lurus. Ya, B kali I. Nah, oke. Ini sekarang untuk kawat yang pertama. Ya, ini saya hapus dulu. Ya, saya tampilkan saja gambarnya ya. Sini. Ya, saya tampilkan di sini. Oke. Kita cari yang pertama dulu. Merah. Putih aja nih. F1 per L itu sama dengan F1. Kita lihat yang F1, yang ini. Ya. Untuk F1 berarti dia B-nya itu adalah B2. Ya, dia mendapat medan magnet dari kawat kedua, B2. Dikalikan I1. Nah, besarnya sama dengan, nah, B2, B itu kan B itu kan, oh ya, rumus yang dulu ya. Ini B sama dengan mu 0 kalikan I per 2 pi A gitu kan. Untuk yang kawat panjangnya tak hingga. Mu 0 I per 2 pi A. Berarti ini mu 0 I2 per 2 pi A. Kalikan I1. Ya, ini untuk kawat yang pertama. Oke, untuk kawat yang kedua. Untuk kawat yang kedua berarti kita tulis di sini aja. F2 per L itu sama dengan, ya, B-nya kan dia dapatnya dari kawat pertama, berarti B1. Kalikan I2. Jadinya mu 0 kali I1 ya, per 2 pi A kalikan I2. Oke, kalau Anda lihat, baik F1 per L dan F2 per L ini sama-sama mu 0 kali I1, I2 per 2 pi A. Artinya, F1 dan F2 itu besarnya sama. Ya, hanya arahnya yang berlawanan. Ya, arahnya yang berlawanan, tapi besarnya sama. Ya. Jadi, kalau yang ditanya adalah besarnya gaya persatuan panjang, itu tinggal mu 0 I1, I2 per 2 pi A. Nah, ini untuk dua kawat berarus listrik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang untuk
Yang keempat itu untuk kasus jika ada partikel yang masuk ke suatu medan magnet ya, seperti yang tadi. Oke, ini saya hapus. Jika ada partikel yang masuk ke suatu medan magnet. Ya, jadi sekarang misal saya punya medan magnet yang arahnya menuju ke pembaca. Ya, keluar seperti ini. Ini B. Nah, kemudian ada partikel bermuatan positif. Ya, bermuatan positif. Masuk ke sana dengan kecepatan V. Nah, oke. Kemudian ketika dia mulai masuk ke medan magnet dengan kecepatan ke sana V, dia akan mendapat gaya magnetik ke arah mana? Ya. Oke, V-nya ke atas, kemudian B-nya menuju pembaca. Ya, kemudian berarti arah gayanya adalah ke kanan. Ya. Ke kanan. Oke, berarti supaya tempatnya muat, ini saya pindah saja. Ya, ini saya pindah ke sini ya. Aduh, sulit banget. Ini saya pindah. Ini saya pindah. Ya, partikelnya dari sini ya. Ini V. Nah, kemudian dia akan mendapat gaya magnet yang arahnya ke kanan. Ini F-nya saya warna hijau. Ke kanan. Ini F-nya. Sehingga lintasan partikelnya akan belok ke sana. Nah, jadi ke sana. Ya. Kemudian di sini, di titik ini, V-nya kan ke sana harusnya. Nah, dia akan mendapat gaya magnet yang arahnya tegak lurus ke sana. Nah, maka akhirnya dia akan belok. Nah, sampai sini akan terjadi hal yang sama. Akhirnya dia belok lagi. Sampai sini terjadi hal yang sama. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau hal ini berlangsung sepersekian detik, maka nanti akan timbul lintasan yang bentuknya lingkaran seperti ini. Ya, jadi akan terbentuk lintasan melingkar, ya, dengan jari-jari tertentu, ya, dan kecepatan tertentu. Nah, berapa besarnya jari-jari yang dibentuk oleh suatu partikel berkecepatan V, atau berapa kecepatan yang kita perlukan supaya terbentuk jari-jari R, bisa kita hitung nih. Ya, caranya gini. Jadi kita hubungkan antara gaya magnetik dengan gaya sentripetal. Ya, karena kan lintasan melingkar itu kan terbentuk karena adanya gaya sentripetal ini kan. Ya, gaya magnetik dari partikel bermuatan tadi adalah besarnya adalah BQ-V. Gaya sentripetal itu adalah mV kuadrat per R. Jadi, kalau kita coret V-nya, coret 1, kita dapat persamaan bahwa besarnya mV itu sama dengan BQ-R. Ya, sehingga V-nya sama dengan BQ-R per M. Ya kan? Atau R-nya sama dengan mV per BQ. Ya, Anda bisa gunakan kedua rumus ini. Nah, ini untuk mencari jari-jari lintasan, yang ini untuk mencari
kecepatan yang diperlukan supaya terbentuk jari-jari. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke latihan soal ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Oh ya, ini tadi nggak kelihatan karena ketutup badan saya. Saya pindah saja. Saya pindah sini ya. Jadi R sama dengan MV per BQ. Yang ini V sama dengan BQR per M. Ini katut. Nggak apa-apa. Sini. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal. Ini saya sudah ada contoh soal. Ya. Oke. Yang pertama, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon sejajar dengan kawat yang berarus 10 ampere pada jarak 1 cm dari kawat tersebut. Tentukan besar gaya Lorentz pada kawat. Ya, maksudnya gaya magnetik ya. Oke, tentukan besar gaya magnetik pada kawat. Jadi di sini ada kawat yang berarus 10 ampere. Ya, saya gambarkan dulu. Ada kawat. Ini kawat mempunyai kuat arus 10 ampere. Nah, kemudian di jarak 1 cm dari kawat tersebut ada elektron yang bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Ada elektron di sini. Ya. Oke, ada elektron bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Ya. Ya, geraknya sejajar dengan kawat. Gini. Oke. Nah, berapa besar gayanya? Oke. Jadi di sini kawat dengan kuat arus 10 ampere ini kan akan menghasilkan medan listrik dengan arah seperti ini. Ya, dengan arah seperti ini. Berarti pas di titik yang berjarak 1 cm dari kawat, itu arahnya adalah masuk. B-nya masuk. Ya, kalau B-nya masuk, berarti F-nya kemana? Ya, berarti arah gayanya ya. Berarti arah V-nya ke sana, B-nya masuk. B-nya masuk, kemudian berarti arah F-nya untuk elektron itu berarti arah punggung telapak tangan ini ya. Ya, berarti arahnya ke sana. Ini untuk F-nya. Berapa besarnya F? Ya, untuk partikel besarnya F itu adalah B kali Q kali V ya. Berarti sama dengan B-nya dari kawat lurus berarus itu mu 0 I per 2 pi A kali Q kali V. Kita masukkan saja angkanya. Mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Arusnya adalah 10 ampere. Kemudian Q-nya untuk elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 23 ya. Kalau nggak salah. Ya ini. Kemudian V-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat 4 per 2 pi. A-nya itu 1 cm berarti 10 pangkat minus 2 meter. Ya, kita bisa coret yang perlu dicoret. Ini kita dapat angka 2 di sini. Ya, kemudian udah itu aja cukup. Ya. Ya, berarti ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 2 kali 1,6 3,6 kali 10 36 36 kali 5 180 ya. 180 kali 10 pangkat
10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 23 itu 10 pangkat min 30 ya. 10 pangkat min 30 yang bawah min 2, 10 pangkat min 28, 10 pangkat min 24 ya. Atau sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 22 Newton. Oke, nanti jika ada kesalahan saya dalam menghitung atau ada yang kurang teliti, mohon dibenarkan ya, bisa lewat kolom komentar atau lewat grup WA. Oke, ini yang nomor 1 seperti ini. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2. Elektron yang bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon sejajar dengan kawat berarus 10 ampere. Tentukan gaya yang dialami suatu titik yang berjarak 1 cm dari kawat. Gimana nih? Elektron bergerak dengan kecepatan ini, sama ya seperti yang nomor 1, sejajar dengan kawat berarus 10 ampere. Tentukan gaya yang dialami suatu titik yang berjarak 1 cm dari kawat. Oh ya, maaf. Jadi ini tadi, ini yang nomor 2 itu yang ditanyakan adalah gaya yang dialami oleh si partikel itu harusnya, si elektron ya maksudnya. Jangan suatu titik. Titik kalau nggak ada muatannya ya dia tidak mengalami gaya ya. Ya, katakanlah si elektron ya, berarti ini jawabannya adalah yang nomor 1 tadi. Yang ini ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2. Yang ini. Yang ini. Oke, ini untuk nomor 2. Nomor 2. Oke. Untuk nomor 2 ya. Nah, kemudian yang nomor 1 akan kita jawab sekarang ya. Sekarang kita jawab yang nomor 1. Jadi yang nomor 1 itu disuruh mencari besarnya gaya Lorentz pada kawat. Ya. Jadi tadi ada kawat ya 10 ampere arusnya. Kemudian di jarak 1 cm ada muatan negatif, ada elektron yang bergerak searah ya sejajar dengan kawat dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Ya. Disuruh mencari besarnya gaya Lorentz pada kawat. Ini ya. Ini F-nya. Oke, jadi kalau ada elektron dengan arah gerak ke sana, berarti dia katakanlah mempunyai arah arus listrik berlawanan dengan arah elektron ke sini, arah arus listriknya. I. Maka dia akan menghasilkan medan magnet arahnya ke melingkar seperti ini. Nah, jadi pas di kawat ini, pas ke bagian arah medan magnet yang masuk. Nah, ini B-nya. Jadi F-nya adalah ke sana. Ya. Besarnya F ini adalah sama dengan untuk kawat B kali I kali L ya. Kemudian B-nya itu B dari partikel yang bergerak. Ya, B yang dihasilkan oleh partikel yang bergerak ya. Oke, B-nya itu adalah mu 0 I dari elektron ya per 2 pi A kali arusnya dari kawat per kali L ya. Kemudian arus yang ditimbulkan oleh elektron yang bergerak itu kan Q per T. Jadi mu 0 kali Q per 2 pi AT kali I kali L. Kemudian L per T itu kan sama aja dengan V. Sehingga bisa kita rumuskan F-nya sama dengan mu 0 kali Q kali I kali V ya, per 2 pi A. Ya, bisa kita hitung mu 0-nya 4
pi kali 10 pangkat minus 7 kali Q-nya elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 23 kali I-nya 10, V-nya 5 kali 10 pangkat 4 per 2 pi A. 2 pi kali A-nya 1 cm 10 pangkat minus 2. Oke, ini kehalangan oleh saya. Ya, saya pindah. Oke, ini saya sudah pindah ke sini ya. Ini besarnya F adalah, sebentar. Ya, ini F. Ya, ini tinggal kita hitung lagi. Oh, ini nolnya ketinggalan. Ini 10. Aduh, maaf. 10. Ya. Ini kita coret-coret dulu. 4pi sama 2pi kita dapat 2. Kemudian 2 kali 1,6, 3,2, 32 kali 5, 160 ya. Terus berarti ini 160 ya. 16 32 ya, 160 kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 30 min 24 ya. 10 pangkat min 24. Nah, atau sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 22. Ini nampaknya sama seperti kasus yang nomor 2 tadi ya. Ya, oke, kita lihat. Ya. Ya, ini saya salah hitung ya, harusnya 1,2 ya. Maaf. 1, berapa? 1,6. 1,6 kali 2, 3,2, 3,2 kali 5. Ya, harusnya 160 ini ya, maaf. Salah hitung. Ya, saya hapus. Saya ganti dengan 160. Ini berarti 1,6 kali 10 pangkat minus 22. Yang ini juga 1,6 kali 10 pangkat minus 22. Sama ya. Itu yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Oke, saya ambil dulu gambarnya. Ya. Pada dua buah kawat sejajar yang masing-masing dialiri arus yang sama besar, timbul gaya sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Jarak antara kedua kawat itu 1 meter. Tentukan besar arus pada masing-masing kawat. Oke, jadi ada dua kawat. Ada dua kawat, arah arusnya sama, dan besar arusnya sama. Kemudian jarak antar kawat ini 1 meter. Ya, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak ini, ya, gayanya adalah untuk arah yang searah itu nih. Nah, untuk yang searah adalah tarik-menarik ya. Oke. Ya, jadi besarnya gaya itu 2 kali 10 pangkat min 7. Disuruh menentukan besarnya arus pada masing-masing kawat. Oke, kita langsung aja pakai rumus. F sama dengan mu 0, ya, ini sama dengan mu 0 I1 kali I2 ya, per 2 pi A. Nah, panjang kawatnya diketahui, jadi kali L di sini ya. Nah, oke. Berarti sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 ya, kali I1 dan I2 yang kita cari karena besarnya sama, jadi bisa kita tulis I kuadrat kali panjangnya 1 per 2 pi kali
A-nya itu adalah 1 meter. Ya, 1. Berarti sama dengan, ini bisa kita coret, 4pi sama 2pi-nya, kita dapat angka 2. Berarti ini sama dengan 2 I kuadrat ya, kali 10 pangkat min 7. Tadi F-nya adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, bisa kita coretkan? 2 dan 10 pangkat min 7. Ya, berarti kita dapat I-nya adalah 1 ampere. Nah, itu contoh sebagian contoh soal mengenai gaya magnetik. Ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar atau di grup WA ya. Jangan malu untuk bertanya, insya Allah minggu depan akan saya bahas dan akan saya jawab. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.